Pemirsa, 6 tim sudah mengantongi tiket masuk fase gugur. Pesta sepak bola dunia 2026 sudah lepas dari fase gugur dan masuk ke 32 besar. Ada Amerika Serikat, Meksiko, dan Jerman yang terbaru, tim Tenggo. Le Blues Prancis dan Norwegia yang populer dijuluki The Vikings ikut menyusul. Siapa lagi yang bakal mengekor tim-tim jagoan itu melaju ke babak 32 besar. Sudah bersama saya analis sepak bola, Bung Tommy Welly. Bung Toel bisa gabung bersama saya, Bung Toel? Siap. Sehat, Bung Toel? Sehat, sehat. Kita bahas yang teranyar terlebih dahulu, Albi Celeste. Messi luar biasa, sangat produktif. 2 laga semuanya diborong sama Messi, Bung Toel. 5 gol, 2 pertandingan, Messi memang harus kita tempatkan di tempat lain. Extraordinary, dia anugerah buat sepak bola, dia gift buat sepak bola, boleh dibilang dewanya sepak bola. Jadi saya pikir nikmati aja, kita ada di bagian sejarah bisa menikmati permainan Messi. Nggak usah terlalu repot-repot cari argumen logika sepak bolanya, nikmati aja karena dia ada di tempat yang berbeda. Scaloni memang sengaja memberikan privilege penuh untuk Messi ya, Bung Toel ya? Sepanjang gelaran ini. Sangat. Jadi itu tim Argentina adalah tim yang dibentuk di sekeliling Messi. Jadi Messi lalu disiapkanlah 10 pemain lainnya untuk melengkapi, membantu, menyempurnakan semuanya gitu loh. Jadi bedanya Messi di Argentina dengan Ronaldo di Portugal, Argentina secara mutlak, secara mengakui lah, secara total, secara absolut mengakui kehebatan itu. Sehingga kemudian semua bola kalau bisa dikasih ke Messi. Dan jujur sebagai penonton setiap finishing Messi selalu rapi meskipun diberikan umpan semua ke Messi, kecuali yang penalti saja ya. Betul. Bung Toel ya. Julian Alvarez kan sempat punya peluang kan nggak masuk. Akhirnya ujung-ujungnya Messi juga gitu loh. Jadi menurut saya sih luar biasa. Walaupun kalau kita bicara top scorer sepanjang masa Piala Dunia 18 gol masih mungkin dikejar oleh Kylian Mbappe yang saat ini 16 gol. Apalagi usianya masih muda 25 tahun. Jadi saya pikir 25-26 jadi Mbappe akan sangat mungkin melampaui Messi pada satu saat tertentu. Tetapi nggak usah pikirkan itu, kita nikmati bagaimana kehebatan seorang Messi yang saat ini berusia 39 tahun. Masih menjadi aktor utama, menjadi sentral kekuatan ketajaman Argentina. Tapi kita bukan memuji berlebihan, tapi boleh juga dibilang skillnya Mbak Dewa ya sepertinya. Iya, sepanjang fase grup ya, Bung Toel. Tempatkan aja dia di tempat lain. Nggak usah diklasifikasikan sama dengan pemain-pemain lain. Nggak usah punya kategori, nikmati aja. Dia anugerah buat sepak bola. Pertanyaannya apakah ini akan terus konsisten hingga 32 besar, 16 besar, dan babak akhir? Itu yang menjadi pertanyaan nggak mudah. Karena di grup, abis itu masuk babak 32 besar, itu kan seolah-olah turnamen akan mulai dari nol lagi. Itu kan ke knockout. Jadi inilah kompleksitas seninya memasuki turnamen sepak bola seperti Piala Dunia gitu loh. Biasanya tim yang terus bertumbuh sambil berjalannya turnamen itu tim yang akan progres. Jadi butuh tim yang terus bertumbuh. Kadang misalnya saat ini Brasil punya hambatan Neymar tidak dalam kondisi baik, tiba-tiba Rapinya juga mengalami cedera. Nah itu situasi-situasi yang pelik buat tim. Tapi tim-tim yang seolah-olah dari awal pertandingan pertama lancar, Messi juga touch-nya enak gitu. Nah kalau terus bertumbuh itu bisa bahaya gitu loh. Nomor 10 lainnya kita bergeser ke Prancis. Di lini depan sangat mematikan, duet Olise dan Mbappe cantik sekali, Bung Toel. Kalau Prancis lihat mainnya mengerikan. Menurut saya tim yang paling mengerikan saat ini per hari ini sampai 2 kali pertandingan adalah Prancis lalu Argentina. Jadi kalau saya boleh tempatkan Prancis Argentina adalah favorit kuat per hari ini. Dari apa yang mereka tampilkan. Berikutnya baru di bawah ngantri lah Spanyol, Inggris, Belanda. Belanda dengan 2 pertandingan yang sudah dijalani bikin ketar-ketir juga loh. Ternyata tim ini solid gitu loh. Dan sempat diramalkan oleh pakar matematika atau ekonomi dari Jerman itu kan. Jadi juara. Saya pribadi sebetulnya agak nggak percaya seperti itu, agak menolak. Tapi lihat 2 permainan Belanda, tim ini solid. Jadi layak masuk dalam favorit juara gitu loh. Lalu nanti di sana ada Inggris kan, Spanyol, Inggris, Belanda, lalu Jerman, lalu Portugal. Tetapi per hari ini yang paling di atas Prancis dan
Argentina. Tapi soliditasnya luar biasa, The Blue. Kekompakannya betul-betul hidup semuanya. Aduh, mainnya, tidak hanya terfokus pada Mbappe saja. Iya, mainnya luar biasa, intensitasnya, speednya, akselerasinya, apalagi yang depan-depan itu. Sangat rapi. Mau Dembele, mau Mbappe, mau Olise, mau Barcola di depan, ngeri itu. 4 pemain depan yang ketajaman, insting golnya hebat. 2 di tengahnya kan cuma untuk koordinasi tengah aja, Kone sama Rabien Albiol ya. Yang lainnya kan begitu mobile, agresif gitu loh. Beda gitu agresifnya. Argentina agresif, efektif, klinikal karena ada Messi. Overall dia punya keseimbangan, solid gitu loh, rapi gitu loh timnya. Tapi Prancis ini tajam, Prancis ini ganas gitu loh. Lihat aja kalau dia membelah-belah umpan-umpan yang sangat cepat, pendek-pendek tapi ruang sempit. Tanya yang sudah pasti lolos ke 32 besar, ada tuan rumah Amerika Serikat, Bung Toel. Amerika saya pikir peluang untuk paling tidak melihat permainannya, Pochettino bisa membangun tim ini. 16 besar saya pikir dia punya harapan loh. Bukan cuma 32 besar ya. Paraguay juga dibuat rontok 4-1. Yes, jadi ini dari grup ini tampaknya Amerika Serikat kuat, tinggal nanti Australia dan Paraguay. 2 nama, Meksiko, Maroko, Bung Toel. Meksiko, Maroko ya akan tetap juga lolos dari babak grup. Meksiko terakhir lolos quarter final 8 besar itu di Meksiko 86 waktu dia tuan rumah. Setelah itu sejak 90 sampai kemarin 2022 Meksiko nggak pernah melewati 16 besar. Jadi secara target sepak bola negeri itu Meksiko adalah ingin bisa melampaui 16 besar. Jadi paling tidak target realistisnya Meksiko ingin 8 besar. Tapi sanggupkah? Karena kadang nanti drawing di babak 32 besar bisa menguntungkan bisa enggak. Contoh Jepang. Jepang juga punya ambisi yang kuat, punya kualitas juga layak. Tapi kemungkinan kalau direka-reka simulasi di 32 besar, dia mungkin ketemu Maroko, dia mungkin ketemu Brazil, dia mungkin ketemu Perancis. Berat buat Jepang, padahal Jepang kualitasnya luar biasa. Tapi tergantung grup dan tergantung nanti kocoknya seperti apa ya, drawingnya ya. Posisi di grup, lalu nanti akan ketemu siapa di 32 besar. Sekarang kita bahas Jerman, kami akan tampilkan sepanjang gelaran Pesta Sepak Bola Dunia 2026. Jerman sudah mengalahkan Pantai Gading, skornya tipis 2-1, tapi kemarin Curaçao dibantai habis-habisan 7-1, pesta gol Jerman. Iya, ini 7-1 kan pertandingan pertama, Curaçao juga tim yang baru masuk. Jadi kalau 48 tim itu ada kemungkinan jarak yang lebar, kualitas yang lebar. Gapnya terlalu ini ya, Bung Toel ya. Lalu ini pertandingan pertama, jadi terjadilah angka yang mencolok gitu loh. Jadi secara krem de la kremnya nggak dapet. Tapi inilah keuntungan Jerman, lalu kemudian lawan Pantai Gading pertandingan yang ketat. Pantai Gading betul kalah, tapi menurut saya secara permainan Pantai Gading kualitasnya bagus. Jangan diremehkan. Betul, dia unggul duluan kan. Oke, Bung Toel sejauh ini melihat apakah ada kejutan dari tim kuda hitam di luar nama-nama besar ya, di luar Prancis, Inggris, Spanyol, Brazil dan lain-lain. Norwegia, Bung Toel, ada Erling Haaland yang sangat ditakuti oleh lini belakang lawan. Paling tim yang sudah lama nggak ke Piala Dunia dan sekarang mengejutkan atau cukup meyakinkan adalah ya Norwegia, Erling Haaland. Dia juga sudah bikin gol, jadi saya pikir sudah 4 gol ya sama dengan Mbappe. Jadi Messi 5, Mbappe 4, Erling Haaland juga 4. Kan saya bilang transisi dari kebintangan itu dari generasi Messi, Ronaldo, maka ada di Mbappe dan Haaland. Muda produktif ya Bung Toel ya. Iya, estafetnya sebetulnya sudah mulai terjadi, tetapi yang senior juga masih jago ternyata kan, gitu loh. Tapi sebetulnya inilah pemimpin-pemimpin masa depan sepak bola, bintang-bintang, meski karakteristiknya nggak sama ya. Maksud saya karakteristik nggak sama, di Piala Dunia 2026 ini, spesies seperti Messi, seperti pemain nomor 10 yang Roberto Baggio dulu, Maradona, itu udah jarang sekali kita lihat. George Hagi dulu Rumania, itu Dennis Bergkamp Belanda, itu udah sangat jarang sekali. Sepak bola sekarang sudah sangat ketat, compact, intensitas tinggi. Jadi spesies nomor 10 itu makin sepi, makin Maksud saya langka. selain kita mengandalkan taktikal strategi dari pelatih, tapi skill individu ini sepertinya, karena kita ingin mata dimanjakan ya Bung Toel ya. Betul. Melihat pesta bola dunia ya. Karena seni itu akan kita ingat, art di sepak bola itu kan. Kita bicara Brasil aja, pernah punya Ronaldo Fenomenon, Rivaldo, Ronaldinho.
Bebeto, Carlos. Romario. Sekarang, Brasil sekarang, bahkan dengan dibandingkan Brasil 94 yang dikritik orang sangat monoton, sangat menjemukan, jauh lebih keren itu dibanding Brasil yang sekarang kalau dari individu-individu. Mungkin karena Neymar belum main kali Bung Toel. Iya, makanya di Brasil aja spesies itu tinggal Neymar. Oke. Saya mau bilang langka, mungkin ini menjadi kelangkaan. Makanya kehebatannya kan tinggal di striker tuh. Mbappe, Haaland, itu nomor 9, bukan nomor 10 lagi. Tapi kita nggak menemukan seperti Maradona, Messi juga mungkin akan jadi spesies yang terakhir. Lamine Yamal. Kita senang lihat-lihat pemain yang punya karakteristik yang lain daripada yang lain. Dia bisa mengubah situasi pertandingan dalam sepersekian detik, game changers gitu loh. Itulah karakteristik pemain bintang gitu loh. Tapi kebanyakan sekarang overall agak hilang spesies itu. Oke, kita tunggu kejutan Atau apa sangat lagi. langka lah. Sangat langka karena perpaduan bukan hanya skill dribble, taktikal tapi juga intelektual ya, Bung Toel ya. Iya, sekarang football IQ. Jadi sangat hampir hampir seragam lah permainan sepak bola itu. Kalau hilang bola turun. Low block banyak tuh. Tim-tim yang terutama underdog atau yang kalah kualitasnya pasti low block. Low block tuh kalau bahasa awamnya parkir bus. Akhirnya kan space kurang tuh. Kayak Tanjung Verde lawan Spanyol. Itu kan low block. Spanyol nggak dapet tuh. Bukan nggak dapet. Membongkarnya susah gitu loh. Kayak gitu. Jadi permainan tidak berkembang sama sekali. Tapi kita tunggu kejutan apa lagi di Pesta Bola Dunia 2026. Harapannya banyak muncul kejutan gol-gol indah ya Bung Toel. Ya. Gol-gol indah. Gol-gol indah sih pasti akan terjadi. Saya pikir Kejutan yang... semoga muncul lah. Oke. Ya, Mbappe, Messi. Bukan hanya kiper Verdi aja yang powernya Kayak jadi 11 gol juta Messi ya. yang pertama yang ke gawang kemarin, ke gawang Austria yang Thiago Almada dapat Umpan. dapat itu kan umpan tarik, dia masuk dummy gitu. Di sini dia udah tahu di belakang ada Messi. Jadi orang bilang itu Messi bolanya Messi. Jadi Messi hanya tinggal taruh bola itu, nggak pakai kontrol kan, dia taruh bola. Langsung lepas saya langsung Masuk tercipta kan. gol. Nah, Luar itu biasa. Messi bola. Jadi teman-temannya pun udah tahu. Begitu dapat bola seperti itu, di belakangnya ada Messi. Terima Itu kasih, mirip Bung gol ke Toel. Real Madrid. Kita masih El sangat Clasico terpukau dulu. ya Bung Toel dengan gol-gol indah dari Messi. Tapi kita tunggu bagaimana nanti para eksekutor lini depan tim-tim unggulan di ajang turnamen dunia tahun 2026.